Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari kelompok 3 pada mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi. Pada video ini adalah merupakan video part kedua dari video sebelumnya tentang SPSS. Jadi mana video ini berdasarkan dari tugas Lamsol, yaitu kita akan membuat data SPSS mengenai seputar pekerjaan. Pertama kita menuju ke variable view, kemudian kita input kedua data-data yang sesuai berdasarkan dari di soal yang diberikan, itu jumlah pekerjaan. Kemudian ini adalah terus kemudian pekerjaan scope, salah, saya ulangi lagi. Sini, kemudian untuk data kolom keempat itu rata-rata gaji. Lagi misalkan rata-rata kemudian sudah tanggal 5 jam underscore lama lembut. Oke, underscore ya. Jam underscore lembur tiap minggu. Ya, terus kemudian ke kinerja. Oke, ini kita ubah jadi string. Oke. Kemudian kita periksa lagi, tinjau kembali data-datanya. Ini untuk halaman bekerja. Oke. Cek lagi data-datanya. Kemudian untuk rata-rata gaji, kita kembali lagi ke data view. Kita ubah ke segitu. Ini kita ubah jadi measure-nya menjadi nominal. Ini A6 juga kembali jadi nominal. Kemudian untuk ini juga kita ganti sebagai menjadi nominal. Ini kita ubah jadi nominal. Oke. Kemudian ini sudah selesai kayaknya. Oh ya, untuk align kita ubah menjadi center. Sudah sama center juga. Center. Kembali ke data view. Oke. Data-data di sini sudah ini ya. Sudah termasuk terinput, kemudian kita rapiin sedikit. Sini.
Oke, untuk nama kita pakai ini aja, A B C D F. Oke. Kemudian untuk jumlah, di sini kita pakai 7. Berarti ini sesuai dengan di Lamsol ya, Lamsol diberikan 7 ke 4. Oke, kita ubah ke sini karena itu bentuknya masih 00 di koma, berarti kita ganti aja menjadi begini, ke 0 desimals sama inbound. Kembali lagi ke data view ini, jadi cuma 7 doang. Kemudian untuk lama bekerja kita tulis 6 underscore bulan, sorry, ini kita ubah jadi ini nih, ke oke. Saya coba explore sedikit ya untuk bagian variable type ini, biar kita nggak cuma tergantung ke numerik sama string. Coba ke string deh, kita coba 6 squad plural. Oh bisa deh. Kembali lagi kita ke string ya. Oke, ini ke center. Data gaji ini string. Kemudian di sini kita ubah, tambahkan sini bulan, kemudian sini 1 tahun, kemudian ini adalah 10 underscore tahun, kemudian ini 2 underscore tahun, kemudian untuk 6 itu 10 underscore bulan. Enggak ya. Oke, rata-rata gaji di situ misalkan rata-rata gaji itu 15 juta. Jadi kita ganti aja deh, rata gaji jadi ini. Nah, kayak gini. Ini lebih enak. Ini center. Dia memang datanya numerik ya, tapi dot itu untuk nambahin koma-koma di setiap angka ya. Kemudian ini, terus untuk yang data C dia ini 11, kemudian ini 2, kemudian ini 7 juta.
Kemudian jam lembur tiap minggu di sini 10, kemudian depan eh terus kenyamanan 2, 3, 2, 4, 3, 1. Untuk kinerja, ini adalah rumus yang akan kita bermain. Jadi kinerja 75 kemudian sini transform compute variables, kita akan mencari untuk target variablesnya. Di sini adalah score di sini score akhir. Di sini kita akan menginput di sini ya, kita buka kolom dan 0,7 dikaliin dengan misalkan di sini katanya kerja, kemudian sesudah input tambah buka kurung lagi 0, titik maksudnya 3 0 titik 3 1. Oke, kemudian kita kaliin dengan ini kenyamanan, kemudian tambah dikali lagi dengan 2. Tunggu sampai execute. Oke, ini dia skor akhir atau output dari hasil komputasi variabel yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan record into different variables. Nah, di sini kita akan menginput data dari di sini kita akan menginput rata-rata gaji. Untuk namanya misalkan ini kategori, misalkan kategori apa ya, bentar, kategori diskon hasilan label ya, change terus ini range value itu misalkan itu udah terus lakukan lagi untuk range, misalkan sini sampai kemudian untuk value-nya itu namanya menengah, kemudian add, kemudian untuk range dari awal misalkan tertinggi, misalkan value-nya itu tinggi, add, lalu continue. Oke, tunggu sampai execute, kemudian sini datanya sudah terupload untuk bagian data kategori penghasilan di sini.
Oke, karena datanya sudah terinput, langkah selanjutnya kita akan lakukan lagi bagian compute variables. Kita akan menambahkan sebentar, misalkan satu itu misalkan mewakili apa gitu, bilang apa gitu ya, misalkan kita bikin logika if condition di sini. Execute, sudah. Jadi kita bikin input variables untuk di status kerja. Nah, ini sudah selesai. Di sini input sendiri ya untuk value labelsnya satu tidak. Ini dia ideal gitu. Oke. Saya coba ya awal lagi deh. Misalkan 2, misalkan ini kan 1 tuh. Misalkan 1, 2 itu mewakilkan apa? Nah, kita include if case in condition. Kemudian ini kenyamanan dari dan jam lembur tiapku count sini. Oke. Tunggu sampai exit. Keluar tadi baru tadi value-nya tadi misalkan 1 itu misalkan tidak ideal. Ini saya ulangi lagi ya biar lebih clear aja gimana bisa dapat ideal atau tidak ideal tadi, soalnya ini agak nge-lag tadi. Oke. Nah, jadi sekarang udah make sense ya kenapa bisa dapat status kerjanya untuk output bisa dapat tidak ideal sampai ideal karena menggunakan compute variables tadi. Lanjut untuk bagian graphs, kemudian kita gunakan chart. Klik OK. Nah, di sini kita akan menggunakan pie charts. Sini kita gunakan percentage. Oke. Tunggu. Dan datanya sudah ter-output. Oke. Demikian video singkat mengenai part kedua mengenai data SPSS. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.